Bos. Bukankah tadi saya bilang, saya mau 1 lauk 2 sayur, yang 2.000? Bos, lihatlah penampilanmu yang gagah kan? Lihat saja, pasti orang yang bisnis besar, seharusnya kamu makan yang 3.000. Saya bukan bos, juga bukan orang bisnis besar. Tolong ulangi lagi, terima kasih. Lihatlah penampilanmu, apakah kamu kekurangan 1.000 rupiah? Saya tidak kekurangan 1.000 rupiah, tapi soal makan, ini urusan pelanggan sendiri, kan? Pelanggan yang harus memutuskan sendiri. Baiklah, baiklah. Kamu yang memutuskan. Duduklah hemat. Apakah pesanan sudah siap? Bisa. Terima kasih. Kalau tidak, kita ganti meja saja. Bos. Jangan bilang, rasa masakanmu lumayan enak. Lain kali saya akan datang lagi, makan yang 2.000 ini. Kamu yang memutuskan. Kenapa? Gagal tender, akhirnya hanya bisa makan di pinggir jalan yang 2.000 ini. Sepertinya wakil direktur Su yang dapat pesanan. Datang ke restoran Cantones mewah ini, makan besar, kan? Sekali makan di sini, minimal 200.000. Enak ya punya uang. Boleh ikut makan? Boleh. Ada yang mentraktir kamu makan. Duduklah. Meskipun ini makanan cepat saji 2.000, tapi jangan sampai dibuang. Xiao-Xia, berikan dia menu. Tayak tahu kamu akan datang. Lihatlah, mau makan apa, pesan saja. Tidak perlu, Tan Toang, kamu kan sudah kenal saya. Sejak kecil, saya selalu makan apa yang ada, tidak pilih-pilih. Pelayan, tambahkan 2 menu, salad rumput laut dan bebek panggang. Terima kasih. Tante, kamu yang mulai dulu. Kalau begitu, kita mulai. Suci Xiao-Xiao, kalian masih ada kerjaan siang nanti, kita ganti teh saja ya. Saya duluan minum 2 gelas untuk kalian, atas kerjasama kalian yang kompak. Berjuang bersama, tender pertama di Pasar Selatan berhasil. Selamat untuk kalian. Suci. Xiao-Xiao. Shenxia. Ayo Suci. Selamat ya. Baik. Ayo, semua orang mulai makan. Makan sayur. Suci. Ini. Terima kasih, Tante. Xiao-Xiao. Tan Toang. Sudah 5 tahun tidak bertemu. Sangat merindukanmu. Aku sangat merindukan. Masa-masa ketika Paman Shen masih ada. Lima tahun ini aku merasa bersalah. Sejak kecil, kamu dan Paman Shen selalu menganggapku seperti keluarga sendiri. Selain orang tuaku,
Kalian adalah orang yang paling dekat denganku. Aku juga sangat merindukan masa-masa ketika Paman Shen masih ada. Kami memang pernah menganggapmu seperti anak kami sendiri. Tapi semua itu sudah berlalu. Tidak mungkin kembali lagi. Suci, McKenla. 5 tahun yang lalu, ketika kamu membawa Xiao Xia pergi dari Huaki, aku juga tidak pernah menemukan kesempatan untuk meminta maaf padamu. Waktu itu tidak sempat. Sekarang juga tidak perlu lagi. Kamu juga makan sayur. Tante Wang. Pertama kali aku datang ke Shenzhen, aku bertemu Xiao Xia. Waktu itu Xiao Xia bilang padaku, baginya, kamu adalah pelabuhan yang paling aman dan gunung yang kokoh. Tumbuh di bawah gunung ini, dan ingin tetap tinggal di kaki gunung. Hidup bersamanya. Tapi waktu itu aku sudah bilang padanya, tidak peduli seberapa tinggi atau besar gunung ini, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melewatinya. Karena hanya dengan itu, aku bisa tinggal di kaki gunung bersama Xiao Xia. Untuk melindungi gunung ini, dan hidup bersamanya. Aku masih ada urusan di kantor sore ini. Aku pulang dulu. Xiao Xia. Kamu tidak mengantarku ke stasiun? Tante Wang. 5 tahun ini, aku sudah berjuang di perusahaan Sanchan. Saya sekarang berusaha sekuat tenaga untuk menjadi manajer penjualan ini. Agar pabrik bisa merombak model mobil baru. Sehingga kita bisa membuat truk rakyat. Yang paling membanggakan bagi Huaki. Semua ini untuk menyelamatkan Huaki. Saya tidak bisa membiarkan Huaki mati karena Huaki adalah yang diselamatkan oleh Paman Shen dengan nyawanya. Huaki gagal dalam tender dan hampir bangkrut. Aku tanya kamu, apa yang bisa kamu berikan untuk masa depan Shen Xia? Aku salah dulu. Aku salah menilai kamu. Kamu bukanlah San Gokong. Kamu hanya kera palsu, yang palsu tidak akan pernah jadi asli. Tidak peduli seberapa keras kamu berusaha untuk jungkir balik. Kamu tidak akan bisa melewati 180.000 li. Aku akan pergi ke stasiun kereta, Xiao Xia. Bibi Wang, aku akan mengantar kamu. Tidak usah. Halo, ini tanya Anda. Silakan periksa. Changen. Sudah bertahun-tahun. Tidak mendengar kamu memanggilku Chang'an. Alasan aku memanggilmu masuk adalah untuk memberitahumu satu hal. Kejadian itu sudah 5 tahun yang lalu. Di hatiku sudah banyak yang aku lepaskan. Aku bilang pada diriku sendiri, batas maksimal yang bisa aku lakukan adalah tidak lagi membencimu. Tapi sisa hidupku, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi.
Siap. Jangan ambil. Makanan cepat saji 2 yuan ini saja tidak aku sia-siakan. Apalagi masakan 200 yuan ini, tidak boleh disia-siakan, kan? Dia begitu hebat, menyukaimu selama 10 tahun. Menunggumu, cinta sejati seperti ini siapa yang bisa menandingi? Xiao Xiao. Kamu harus percaya pada ibu, Suci. Dia pasti orang yang bisa diandalkan seumur hidup. Kamu menikah dengannya pasti akan bahagia. Ibu, aku tahu perasaannya padaku. Selama bertahun-tahun dia merawatku, baik dalam pekerjaan. Semuanya sangat teliti, aku sangat tersentuh dan sangat berterima kasih. Tapi tersentuh bukan berarti jatuh cinta. Aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Aku juga tidak bisa membohonginya. Ibu tahu kamu bertemu Ai Chang'an lagi. Ibu bisa melihat setelah kamu bertemu dengannya. Hatimu yang sudah tenang jadi kacau lagi. Ibu, itu tidak benar. Hari aku bertemu dengannya. Aku sudah bilang sama dia dengan jelas banget. Aku sama dia nggak mungkin. Xiao Xiao. Sikap Mama hari ini beda sama beberapa tahun lalu. Hati Mama juga udah mulai tenang. Mama nggak mau benci Huaki lagi. Mama juga nggak mau benci lagi anak brengosan yang nggak ngerti diri itu. Tentu saja. Jalan hidupmu kamu sendiri yang pilih. Tapi Mama sudah pernah lewatin, Mama lebih ngerti daripada kamu. Mama mohon sama kamu. Pertimbangkan saran Mama dengan serius. Oak? Ngerti. Sudah Mama. Seharian jalan pasti capek, balik ke hotel yuk. Kok kamu dateng? Bukannya lagi kuliah? Hari ini ada tender. Aku sengaja bolos buat dukung kamu. Perlu nggak sih? Kalau kamu dateng kan jadi lebih bagus. Kebetulan banget. Nggak terlalu kebetulan deh. Di sini nggak ketemu, di dalam juga ketemu kok. Wei, waktu itu aku belum sempat traktir makan. Next time pasti aku ganti. Oke, pasti ada kesempatan kok. Kalian berdua nggak bawa payung? Hujan segini emang biasa aja kali.
Di selatan beda, jangan lihat sekarang cuma gerimis. Abis tender selesai, pasti hujan deres banget. Bisa bikin basah kuyup, jadi siapin dari awal. Bukan hal yang buruk. Makasih. Ayo. Sebentar ketemu lagi. Para partner bisnis yang terhormat. Setelah dinilai oleh panitia tender Hanhai Company, peringkat nomor menjadi pemenang tender truk berat. Selamat kepada mereka. Kan udah aku bilang. Pasti hujan deres banget. Ini buat kalian aja. Shen Xia Su Qi, AI Chang Yang Wei Wei. Gak nyangka antara 4 orang ini, ternyata ada cerita yang seru banget. Menurut kamu Suci ngincar apa sih sebenarnya? Laki-laki MH. Seumur hidup pasti ketemu satu cewek yang bikin dia sakit hati. Kalau maksud omongan bos Ge kayak gini, kayaknya kamu juga punya satu. Wanita seperti Shen Xia. Tidak, aku pasti tidak. Di Huachi, banyak yang mengejar teman sekelasku dulu. Teman sekelasku dulu. Wei. Cayak. Aku dengannya. Bukan orang yang sama. Boske, kamu benar-benar tidak tahan didapaya. Aku hanya bercanda. Kamu. Oh ya, kamu bilang Ai Chang'an adalah bawahanmu. Kalah tender dari Wei Man, apakah kamu akan menanganinya? Tidak juga. Selain hubungan atasan bawahan, kami juga teman. Legipula, kalah tender. Tidak sepenuhnya bisa disalahkan padanya. Ya, memang tidak bisa disalahkan padanya. Nona Lucy. Perusahaan besar internasional seperti kalian biasanya tidak akan mengambil metode mengurangi spesifikasi dan menurunkan harga. Apakah strategi ini akan terus berlanjut di masa depan? Kalau begitu, perusahaan negara seperti kami akan sangat menderita. Aku sementara tidak akan pulang dulu. Sopir yang aku bilang, Xiao Yo. Katanya mau memperkenalkan beberapa tim lagi padaku. Mereka juga punya rencana untuk ganti mobil. Kamu tidak perlu datang, jaga markas kita saja. Oke, aku tidak akan bicara lagi ya. Aku tunggu telepon Xiao Yo.
Xiaoyou, ini aku. Kamu bilang teman sekampungmu mau ganti mobil. Bagaimana? Sudah dilihat kan? Bagaimana kalau hari ini setelah kamu pulang kerja? Kamu ajak aku ketemu dia lagi. Oke, baik, terima kasih ya. Dah. Sampai jumpa. Xiao Xiao. Hari ini bagaimanapun, jangan bayarkan Suci bir lagi. Setelah makan, kamu yang bayar ya. Tante, kenapa sama aku masih begitu sopan? Hari ini kamu mau pulang, makan ini harus aku yang traktir. Lebih baik dengar kata ibuku, kalau tidak, ibuku akan marah. Baiklah, kalau begitu dengar kata Tante. Tante, masih ada waktu sebelum liburan musim panas berakhir. Kenapa Anda buru-buru pulang? Supaya tidak merepotkan kalian. Anda dan Xiao Xia sibuk sekali, apalagi di kampung masih ada beberapa anak yang ketinggalan pelajaran. Saya ingin memanfaatkan liburan untuk mengajari mereka. Kalau hal yang harus dilakukan tidak terlaksana, saya akan merasa bersalah. Tante, kalau bicara seperti itu, terlalu berat. Kalau begitu, saat liburan musim dingin nanti, kalau Anda mau, datanglah ke Shenzhen untuk menghabiskan musim dingin. Saat itu, pasti sudah selesai renovasi, Anda bisa tinggal di rumah. Dengan begitu, saya dan Shenxia bisa makan mie tahu buatan Anda kapan saja. Baik. Lain kali datang. Tante pasti akan membuatkannya untukmu. Mama, lihatlah, apakah lauk pauk ini cukup? Ayo, jangan lewatkan, bos. Mau makan apa? Ini 2 lauk 1 sayur 3 yuan. 2 lauk 2 sayur 2 yuan. Mau yang 2 yuan. Bos. Bukankah tadi saya bilang mau 1 lauk 2 sayur, 2 yuan? Bos lahatlah, Anda tampan sekali pasti. Orang yang sukses, seharusnya makan yang 3 yuan. Saya bukan bos, juga bukan orang sukses. Tolong ulangi, terima kasih. Lihatlah penampilanmu, apakah kamu kekurangan 1 yuan? Saya tidak kekurangan 1 yuan, tapi soal makan harus sesuai keinginan pelanggan, bukan? Baiklah, baiklah. Anda yang tentukan. Apakah sudah memesan? Sudah. Terima kasih. Bagaimana kalau kita pindah meja? Bos. Jangan bilang, rasa masakanmu lumayan enak. Lain kali saya datang lagi, makan yang 2 yuan ini. Anda yang tentukan. Kenapa? Gagal tender, jadi hanya bisa makan di pinggir jalan 2 yuan ini? Sepertinya wakil direktur Su yang dapat pesanan. Sedang makan besar di restoran canton yang semewah ini, ya? Sekali makan, setidaknya 200 yuan. Enak ya punya uang. Boleh ikut makan? Bisa kok. Ada yang mengajakmu makan. Duduklah. Meskipun ini cuma makanan cepat saji 2 yuan, tapi jangan sampai dibuang-buangnya.
Xiaoxia, kasih dia menunya. Nggak tahu kamu bakal datang. Lihat aja, mau makan apa, pesan aja. Nggak usah, Tante Wang, kamu kan udah kenal aku. Dari kecil, aku makan apa adanya, nggak pilih-pilih. Pelayan, tambah 2 menu, salad rumput laut dan bebek panggang. Terima kasih. Tante, silakan duluan. Kalau gitu, kita mulai ya. Suci Xiaoxiao, kalian masih ada kerjaan siang nanti, kita ganti aja minum teh ya. Aku duluan minum 2 gelas, buat kalian berdua yang kompak. Berkat kerja sama kalian, tender pertama di Pasar Selatan berhasil. Selamat ya. Suci. Xiaoxiao. Ini Shenxia. Ayo Suci. Selamat ya. Oh. Ayo, semua mulai makan ya. Makan dong. Suci. Ini. Terima kasih Tante. Xiaoxiao. Tante Wang. Sudah 5 tahun nggak ketemu. Aku kangen banget. Aku sangat merindukan masa-masa dulu waktu Om Shen masih ada. Lima tahun ini aku merasa bersalah. Dari kecil, kamu dan Om Shen selalu menganggapku seperti keluarga sendiri. Selain orang tuaku, kalian adalah orang yang paling dekat denganku. Aku juga sangat merindukan masa-masa ketika Om Shen masih ada. Kami memang pernah menganggapmu seperti anak kami sendiri. Tapi semua itu sudah berlalu. Nggak mungkin kembali lagi. Suci, makan dong. 5 tahun lalu, waktu kamu bawa Xiaoxia pergi dari Huaqi, aku juga nggak pernah ada kesempatan bilang maaf ke kamu. Waktu itu nggak bilang. Sekarang juga nggak perlu dibahas lagi. Kamu juga makan sayurannya. Tante Wang. Pertama kali datang ke Shenzhen, aku langsung ketemu Xiaoxia. Waktu itu Xiaoxia bilang ke aku, buat dia, kamu adalah pelabuhan teraman dan gunung terkuat. Besar di kaki gunung, dan mau tetap di sana. Hidup saling mengandalkan bersamanya. Tapi waktu itu aku sudah bilang ke dia, seberapapun tinggi dan besarnya gunung ini, aku pasti bakal usaha sekuat tenaga buat melewatinya. Karena cuma dengan gitu, aku bisa sama Xiaoxia tinggal di kaki gunung. Jaga gunung ini, hidup saling mengandalkan bersamanya. Sore ini aku masih ada urusan kantor. Aku pulang dulu. Xiaoxiao. Kamu nggak anterin aku ke stasiun? Tante Wang. 5 tahun ini, aku sudah berjuang di perusahaan Sanchan. Sekarang aku berusaha mati-matian jadi sales manager. Biar pabrik bisa produksi model mobil baru. Jadi kita bisa bikin truk rakyat. Yang paling membanggakan buat Huaqi. Ini semua buat selamatkan Huaqi.
Aku nggak bisa biarin Huaki mati, soalnya Huaki dulu diselamatin pakai nyawa oleh Paman Shen. Huaki kalah tender, hampir bangkrut. Aku tanya, kamu kasih masa depan apa buat Shenxia? Dulu aku salah. Aku salah lihat kamu. Kamu bukanlah Sun Wukong. Kamu cuma kera 6 telinga, palsu nggak akan jadi asli. Seberapapun kuatnya kamu jungkir balik, kamu nggak akan bisa tembus 108.000 li. Aku mau ke stasiun, Xiaoxia. Tante Wang, aku anterin. Nggak usah. Ini bonnya, Pak Bu. Silakan dicek. Chang'an. Sudah bertahun-tahun. Gak dengar kamu panggil aku Chang'an. Aku panggil kamu masuk cuma mau kasih tahu satu hal. Masalah itu sudah lewat 5 tahun. Di hatiku sudah banyak yang aku lepaskan. Aku bilang ke diri sendiri, batas maksimal yang bisa aku terima. Yaitu tidak lagi membencimu. Tapi sisa hidupku, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Shenxia. Jangan ambil. 2 yuan makanan cepat sajiku tidak terbuang. 200 yuan masakan ini, apalagi tidak boleh terbuang, kan? Maaf ya Shenxia.
Aku seharusnya tidak memberitahu tante tentang urusan beli rumah. Meskipun aku melakukan ini, bukan untuk memberimu tekanan. Tentu saja. Aku tidak melakukannya dengan baik, jadi aku minta maaf padamu. Ketua kelas. Kenapa? Kenapa tiba-tiba memanggilku ketua kelas lagi? Ada satu kalimat yang dikatakan ibuku dengan benar, kehilanganmu adalah aku yang tidak beruntung. Aku akan jujur padamu. Di hatiku, masih ada Ai Chang'an. 5 tahun, seperti rumput di padang gurun, api tidak bisa membakarnya habis. Angin musim semi bertiup dan tumbuh lagi. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun di masa depan, aku tidak bisa berbaikan dengannya. Aku akan tetap sendiri. Aku benar-benar tidak punya cara untuk menerima orang lain. Jadi, aku ingin mengatakan maaf padamu. Sebenarnya apa yang dikatakan tante? Aku tidak setuju, aku yang kehilanganmu. Aku yang tidak beruntung. Dan sebenarnya Shenxia kamu sama sekali tidak perlu meminta maaf padaku. Karena kamu tidak melakukan hal yang salah padaku. Aku melakukan semua ini, tentu aku tahu, urusan perasaan. Tidak bisa dipaksakan. Aku menghargai keputusanmu, mulai sekarang aku akan berinteraksi denganmu sebagai teman sekelas. Dan rekan kerja. Tentu saja, jika kamu ada urusan, tetap bisa menghubungiku. Jika kamu mau. Terima kasih, Ketua kelas. Wakil Direktur Su, pesanan tim mobil Chao Shan. Tinggal jangan bagaimana? Pesanan kita pegang sekarang. Ditambah pesanan dari grup Hanhai. Harus diselesaikan dalam waktu setengah tahun, jika mereka mengkonfirmasi. Membeli 50 mobil, maka tidak ada cara. Hanya bisa menunggu setengah tahun lagi, kamu bisa melakukan pekerjaanmu. Coba meyakinkan mereka. Bisnis mereka berjalan dengan baik. Untuk harga setelah diskon, mereka sepenuhnya menerima. Tapi mobil harus diserahkan dalam waktu 3 bulan. Ini sudah waktu terlama yang bisa mereka terima. Kamu tahu, 3 bulan, itu terlalu singkat. Secepat ini, strategi diskon dan pengurangan fitur sudah terlihat. Sangat sukses dari sudut pandang pasar. Kamu dan M. Akushi memang punya visi dan keberanian. Shenxia, sebenarnya aku tahu kamu masih marah tentang hal ini di dalam hati. Aku tidak sepelit itu. Tidak ada yang benar atau salah dalam hal ini. Hanya saja pandangan kita berbeda. Shenxia. Sudah tidak sabar ya? Tidak apa-apa. Kamu mau minum apa hari ini? Secangkir latte. Oh, Lihat mau minum apa? Aku tidak perlu, terima kasih. Catat saja. oh. Aku pulang besok, hari ini sengaja datang untuk mengembalikan payung. Tidak naik ke atas untuk menyapa Lucy? Aku tidak memberitahunya kali ini ke Shenzhen, jadi tidak mencari dia. Aku datang hari ini. Ada hal penting yang ingin dibicarakan denganmu. Shenxia, kamu seharusnya bisa menebak. Ini berhubungan dengan Ai Chang'an.
Aku ingin kamu memberinya payung. Kegagalan tender di Hanhai merupakan pukulan besar bagi Ai Cheng-en. Dia sangat yakin bisa mendapatkan pesanan itu untuk membantu Huaqi yang sedang dalam kesulitan. Tapi tidak menyangka mengalami kekalahan besar hari itu. Melihat dia berlari ke tengah hujan, aku bisa merasakan kekecewaannya. Dia tidak kecewa karena mungkin kehilangan posisi manajer penjualan, tapi karena tidak bisa membantu Huaqi. Halo, latte Anda. Terima kasih. Sama. Aku lebih ingin meminta bisa memberikan payung untuk Huaqi. Huaqi sedang kehujanan, dan itu adalah hujan badai. Kamu pasti sudah mendengarnya. 2 tahun terakhir ini, transformasi militer ke sipil Huaqi tidak berhasil. Kualitas sering bermasalah, reputasi semakin buruk. Tapi kesulitan transformasi militer ke sipil, orang lain tidak mengerti. Kamu seharusnya mengerti, kali ini meluncurkan kartu baru sipil. Ini kesempatan terakhir bagi Huaqi. Jika masih gagal, Huaqi benar-benar akan mati. Tidak takut kamu menertawakan saya? Sebenarnya, bukan saya terpaksa minum kopi. TAPI. Sekarang, membuat saya minum kopi di kafe hotel bintang 5. Saya merasa itu adalah kemewahan yang tidak seharusnya saya nikmati. Shenxia, badai yang dihadapi Huaqi ini lebih dahsyat daripada reformasi 5 ke 7. Kami semua bertahan, tapi tidak tahu sampai kapan. Tim Chaos Han. Cari tim Chaoshan. Mereka buru-buru ingin membeli truk berat. Terima kasih, Shenxia. Sebenarnya, saya tidak pernah suka minum kopi. Masalah tim. Jangan beritahu Ai Chang-an. Terima kasih. Pergi, kenapa? Pergi lagi. Kamu menang terus sejak awal. Saya bilang, berapa kali kamu menonton God of Gamblers? Apa pengalamanmu? Ajari juga saya. Hari ini. Murni keberuntungan. Bagaimana kabar Weiman sekarang? Masih seperti yang dibilang. Jika ingin membeli, baru bisa dapat mobil setengah tahun lagi. TAPI. CEO perempuan yang bernama Shen di perusahaan mereka bilang akan memberi umpan balik ke kantor pusat di Beijing. Tunggu kabar. Tunggu? Kita tidak punya waktu untuk menunggu lagi. Benar. Sebulan lagi, batas waktu ini habis. Mobil-mobil selundupan dan mobil bekas kita tidak boleh lagi di jalan. Benar, kamu bilang semua orang susah payah mengumpulkan uang. Semua menunggu untuk membeli mobil baru. Bagaimana kalau kamu? Bos Wu dari Hanhai, kamu berdiskusi dengannya. Minta dia beri kita beberapa mobil. Bukankah kamu kenal baik dengannya? Minta dia bantu. Kamu pasti bisa pikirkan. Bagaimana mungkin dia setuju dengan hal ini? Hanhai juga perusahaan besar. Lebih buru-buru dalam hal mobil daripada kita. Kalian bilang orang dari Huaqi itu di bawah terik matahari besar ini. Tidak takut susah, tidak takutlah di luar membantu orang membersihkan mobil. Mencuci mobil sudah sibuk setengah hari. Bagaimana kalau kita panggil dia masak minum. Sambil tahu-tahu mobil Huaqi, tahu-tahu mobil Huaqi. Kamu hila ya? Siapa yang tidak tahu mobil Huaqi hanya bisa dilihat, tidak bisa dipakai. Ini? Beri saya satu lagi.
Tidak bisa, ganti yang 27. Ya, Saudara Huaki, panas-panas begini, masuklah minum air. oke, langsung datang. Terima kasih. Kami tunggu ya. Coba. Oh, tidak kelihatan. Kamu ternyata ahli juga. Aku naik dulu. Terima kasih. Oh, Tidak menyangka di sini masih ada truk 5 ton Huaki kami. Tapi ini wajar, setelah pensiun dari militer. Semuanya dibeli oleh tim lokal, terus digunakan. ayo silakan duduk. Saudara, minum air dulu. Panas-panas begini, kamu sendirian di luar. Keras kepala, aku suka itu. Aku datang minta bantuan kalian, kalian tidak bilang. Aku juga malu minta. Kamu siapa namanya? Maaf, Ai Chang'an. Ajak kamu masuk bukan karena apa-apa, takut kamu kepanasan. Masuk minum air. Terima kasih. Sekarang air sudah diminum, cepat pergi saja, jangan berlama-lama lagi. Kami juga tidak akan beli truk Huaki kalian. Aku bisa pergi. Tapi sebelum pergi, aku sangat ingin tahu. Kenapa semua orang tidak suka beli mobil Huaki kami? Kenapa? Bicara baik-baik, aku kasih tahu. Katanya mobil Huaki kualitasnya jelek, susah dikendarai. Ada teman aku, saudara seperjuangan. Beli mobil Huaki. Kurang dari setahun remnya bermasalah, teman-teman. Rem lo, nyaris hilang nyawa. Aku kasih tahu, kalau dia tidak kepemimpin kalian ngamuk. Uang ganti rugi mungkin tidak dibayar. Aku tidak mengerti. Huaki sudah menipu banyak orang, kamu masih berani jual truk di sini? Sudah, jangan dibahas lagi. Kata saudara aku mungkin agak kasar, tapi ini memang alasan kami tidak beli truk Huaki. Maaf ya. Kesalahan Huaki dulu. Kami akui. Kami perbaiki, kami introspeksi, mulai lagi dari awal. Saya tunjukkan gambar truk baru kami, truk rakyat. Lihat, ada sistem AC, ada tempat tidur ganda. Tidak hanya kualitasnya meningkat. Kenyamanannya juga tidak kalah dengan mobil impor. Bayangkan, hari panas seperti ini. Nyalakan AC, duduk di kabin yang sejuk. Betapa nyamannya. Dan kalau lelah, tinggal parkir di pinggir jalan. Pergi ke tempat tidur di belakang dan tidur sebentar. 2 hal ini saja. Bisa mengurangi banyak kecelakaan akibat kelelahan mengemudi. Sebelum masuk pabrik, saya bertugas di militer. Saya adalah seorang supir militer, jadi saya sangat paham penderitaan pengemudi. Truk Sinmin kami benar-benar bernilai lebih dari harganya. Bagaimana dengan harganya? 35 juta per unit. Truk berat 6x6 penggerak semua roda. Saya yakin harga ini pasti menarik minat kalian. Sejujurnya, Kapten Jia. 35 juta ini adalah harga pokok truk kami. Karena pabrik kami baru saja mendirikan perusahaan penjualan. Jadi pimpinan pabrik memutuskan, pelanggan pertama lo. Bisa menikmati harga diskon 35 juta kami. Kalau lewatkan kesempatan ini, tidak akan ada lagi. Harga pasar kami selanjutnya adalah 42 juta. 40 juta, 30 juta. Kapten Jia, 7 juta lo. Anda bisa membeli 5 unit dengan harga normal. Kali ini kami akan memberikan 1 unit gratis. Begini. Mari kita lihat truknya, coba test drive. Test drive. Ya, asal kualitasnya tidak masalah, kami setuju. Bulan depan kami akan punya truknya. Bulan depan. Piye maksudnya? Truk Sinmin ini adalah model baru yang baru saja dikembangkan pabrik kami. Belum resmi diluncurkan.
Tidak bisa melihat truknya, tidak bisa. Bukan begitu, Kapten Jia. Bulan depan kami akan mulai produksi massal. Saat itu saya akan datang sendiri untuk test drive. Bagaimana? Saya tidak bisa mengambil risiko ini. Truk kalian kualitasnya tidak bagus, sudah menghabiskan waktu berharga kami. Berbulan-bulan. Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada lebih dari 100 saudara? Tidak bisa melihat truknya. Transaksi ini tidak bisa dilanjutkan. Begitulah yang mereka katakan kepada Ai Chang'an. Kalau begitu, ikuti saja yang mereka katakan, tunggu truk baru diluncurkan. Berikan mereka test drive, lalu yakinkan mereka untuk menandatangani kontrak. Xiaoxia, ini Xiao Jun. Begini, Chang'an sekarang sudah tidak sabar. Situasi kami di sini adalah persaingan antara tim penjualan 1 dan 2. Tinggal 1 bulan lagi. Kalau saat itu Chang'an masih belum mendapatkan 1 pesanan pun, maka dia tidak akan bisa menjadi manajer penjualan ini. Kamu juga tahu kan? Chang'an bukan untuk jadi pejabat. Dia ingin di posisi perusahaan penjualan. Untuk memberikan lebih banyak kontribusi ke Huachi. Tunggu kabar dari saya. Oh ya. Jangan bilang dia. Saya membantu kalian. Oke, kami ikuti kata-katamu. Baik. Kamu pikir Shenxia akan cari siapa untuk bantu? Tak kira kamu akan datang ke saya. Sekarang yang bisa saya pikirkan untuk bantu Huachi. Hanya kamu. Direktur Shen, kamu sebagai manajer umum cabang Selatan Weiman, tapi malah memberikan bisnis ke mantan atasan yang bersaing. Kamu begini, tidak baik. Membantu Huachi karena perasaan pribadi. Tapi saya tidak mengakui berada di pihak lain. Perusahaan kami menang proyek kalian. Ditambah beberapa pesanan besar lainnya. Dalam setengah tahun tidak ada kendaraan lebih untuk dijual ke tim Chaoshan. Tim Chaoshan buru-buru beli mobil, Huachi buru-buru jual mobil. Jika kerjasama ini bisa terwujud, bisa bantu tim memenuhi kebutuhan. Juga bantu Huachi melewati 1 tantangan, 2 keuntungan. Untuk tim Chaoshan dan Huachi, ini 2 keuntungan. Tapi apa untungnya buat saya? Kamu juga tahu, untuk memfasilitasi kerjasama kedua pihak tidak mudah. Saya orang bisnis, tidak akan melakukan bisnis rugi. Bos Wu, Saya ingat kita pernah ngobrol. kamu pernah tanya tentang jadi agen Weiman. Iya, selalu ada keinginan itu. Di bawah Hanhai buka perusahaan perdagangan mobil. Agen merek besar. Baru-baru ini perusahaan ini sudah selesai didaftarkan. Tapi biaya agen yang Weiman berikan terlalu mahal. Keinginan Bos Wu sekarang akhirnya ada kesempatan terwujud. Kamu bilang Weiman? Huachi. Sekarang melalui Ai Chang'an. Kamu pasti sudah tahu, Huachi sedang berusaha keras untuk beralih dari militer ke sipil. Nantinya juga akan fokus pada pengembangan dan produksi truk sipil. Huachi kan perusahaan negara tua. Saya selalu punya keinginan ini. Di bawah Hanhai buka perusahaan perdagangan mobil. Agen merek besar. Baru-baru ini perusahaan ini sudah selesai didaftarkan. Tapi biaya agen yang Weiman berikan terlalu mahal. Keinginan Bos Wu sekarang akhirnya ada kesempatan terwujud. Kamu bilang Weiman? Huachi. Sekarang melalui Ai Chang'an. Kamu pasti sudah tahu, Huachi sedang berusaha keras untuk beralih dari militer ke sipil. Kemudian juga akan fokus pada pengembangan dan produksi truk sipil. Huachi memang perusahaan negara tua. Sudah punya dasar dalam pengembangan truk berat militer. Peralihan dari militer ke sipil terakhir memang tidak berhasil, tapi itu tidak berarti pengembangan model baru kali ini juga tidak berhasil. Huachi sekarang akan fokus mengembangkan pasar selatan. Jika saat ini kamu mulai bekerja sama dengan Huachi, menjadi agen utama mereka di provinsi Guangdong, pasar ini cukup menarik. Truk berat Huachi pasti punya prospek pasar secara pribadi. Bukankah kamu selalu bilang berhutang budi pada supir Huachi itu? Kemampuan bicara Shen benar-benar sulit ditandingi. Kamu datang hari ini, ingin meyakinkan saya untuk melakukan ini. Bukan hanya karena ada perasaan pada Huachi. Kamu dan Ai Chang'an, apakah juga ada hubungan pribadi? Minggu lalu, ada seorang gadis yang mencariku, dia adalah anak Huachi. Tapi sejak kecil tumbuh besar di Shanghai, 6 tahun yang lalu. Kami kembali ke Huachi bersama, tapi dia sangat ingin tinggal di Shanghai. Sementara saya, punya ambisi besar untuk tinggal di Huachi. Saya dan dia benar-benar bertukar posisi. Hari itu dia mencariku, bilang padaku, berharap saya bisa membantu. Pada saat itu, saya benar-benar terharu. Terutama ada satu detail, dia mengajak saya bertemu di kafe. Tapi dia tidak memesan kopi, akhirnya menjelaskan bahwa dia tidak tega memesannya. Karena di saat sulit Huachi,
memesan secangkir kopi di hotel bintang 5. Dia merasa itu adalah kemewahan yang tidak seharusnya dinikmati. Jadi, kamu ingin melakukan sesuatu, baik secara pribadi maupun publik. Saya akan mempelajari situasinya dengan baik. Kemudian memberikan jawaban padamu. Baik, kalau begitu saya tidak akan mengganggumu lagi. Bos Wu akhirnya ingin meminta bantuanmu. Apapun yang kamu lakukan, saya harap kamu tidak memberitahu orang lain. Tidak memberitahu Ai Chang-en, kan? Maaf Bos Wu. Alasan ini tidak terkait dengan kepentingan siapapun, ini urusan pribadi saya. Kenapa kamu membantunya tapi tidak ingin dia tahu? Terima kasih Bos Wu. Hotel Nangwo? Tolong sambungkan ke kamar 210. Chang-on, ini saya. Oh, ternyata Bos Wu. Halo. Baik, aku segera ke sana. Bos Wu dari Hanhai menyuruhku segera ke sana. Katanya ada bisnis besar yang mau dibicarakan. Apa dia mau kasih kita beberapa mobil? Di sini, di selatan, sekarang lagi ngetren minum-minuman impor dan merokok-rokok impor. Malam ini, kalau mabas itu akan datang. Semua barang sudah aku siapkan untukmu. Nanti kamu yang akan menyerahkannya kepada mereka. Kamu siapkan banyak hadiah, tapi aku yang menyerahkan? Ini nggak baik. Kenapa nggak baik? Kali ini kita berdua yang harus bekerja sama. Ambil order pertama, tunggu sampai kamu jadi manajer penjualan. Kita masih harus bekerja sama untuk cari uang banyak, katanya timur, barat, utara, selatan, tengah. Kayak di Guangdong, medan perang utama kita nanti ada di selatan. Lao Feng. Meskipun dulu kamu pernah melakukan hal yang nggak bisa dipercaya. Tapi yang sudah berlalu biarlah berlalu, kita harus melihat ke depan. Kita masih harus terus bekerja sama. Kamu cari uangmu, yang aku mau adalah Piut sesuatu yang besar di Huachi. Biar ikutin semua orang di Huachi tahu. Aku, Ge Taiping, punya kemampuan. Taiping punya ambisi. Mobil Weiman, aku nggak bisa kasih kamu beberapa, tapi aku bisa kasih kamu 100 truk Huachi. Kamu mau jual mobil Huachi? Ya, Bos Wu memang mempertimbangkan itu. Sebelum mengundangmu, aku dan Ai Chang-an sudah mempelajari situasinya dengan teliti. Dia adalah teman lamaku, yang aku kenal sejak masih di Xinjiang. Beberapa tahun ini kita juga terus berhubungan. Aku tahu, kamu adalah pebisnis yang bisa dipercaya. Jadi kita langsung ke intinya. Selanjutnya, aku akan jadi agen utama Huachi di Guangdong. Kami di Hanhai punya perusahaan dagang mobil baru yang sudah terdaftar. Akan menandatangani kontrak pembelian mobil dengan Huachi. Bulan depan mobilnya datang, prioritas untuk tim Chaoshan. Kamu bisa lihat dan coba mobilnya, kalau puas baru kita tanda tangan kontrak. Langsung ambil mobil dari tanganku. Kalau ada masalah kualitas dengan truknya nanti, kamu bisa hubungi perusahaan dagang mobil Hanhai, aku yang akan memperbaikinya. Lalu aku akan menyelesaikan pembayaran dengan Huachi. Benar, aku sudah bicara dengan Bos Wu. Semua ini kamu gak perlu khawatir, pasti gak ada masalah. Bos Wu, aku nggak menyangka kamu akan turun tangan. Hanhai kalian memang besar, punya aturan dalam bekerja. Aku pasti 100% percaya. Kalau boleh tahu, harganya berapa? Harganya seperti ini, Kapten Jia. Sebelumnya aku sudah bilang, Huachi punya diskon. Ilmunya, Bos Wu akan menambahkan 10%. Jadi totalnya 38.501 unit untuk Anda. Kapten Jia, 10% tambahan ini adalah untuk jaminan keamanan, tidak sia-sia mengeluarkan uang. Lagi pula, harga pasarnya 42.000. Ada apa Kapten Jia? Coba ceritakan pendapatmu. Tim kami ini adalah sebuah gabungan. Orang Chaoshan sangat menghargai hubungan kekeluargaan. Kami semua terikat bersama untuk mencari uang, saya sebagai kapten. Hanya dipilih untuk mengurus hal-hal kecil saja. Membeli mobil itu urusan pribadi, saya tidak bisa memutuskan, kalau tidak. Saya benar-benar ingin melepaskan diri dari Bos Wu, dan langsung memesan dari Anda. Terima kasih. Bos Wu, saya hanya akan mengatakan satu hal. 37.000 dan kita deal.
Kecerdikan orang Chaoshan dalam berbisnis memang terkenal. Mau mencari untung dari kalian. Sulit. Kapten Jia. Terima kasih. Bos Hu, kedepannya mohon bimbingannya, silakan Anda santai, saya habiskan. Mobil Huachi pasti tidak ada masalah, lagi pula. Selama bertahun-tahun, benar-benar tidak ada masalah. Bos Hu. Saya sering mendengar Bos Feng menyebut Anda, dan mendengar prestasi besar Anda. Benar-benar membuat kami yang lebih muda ini sangat kagum. Kedepannya banyak belajar dari Anda, mari saya minum untuk Anda. Baik, silakan Anda santai, saya habiskan, ayo, saya temani. Ayo. Bos Ge, kami beberapa teman baik. Sudah memutuskan untuk membeli mobil Sanmu, mobil Huachi. Kami sama sekali tidak mempertimbangkannya, saya pikir. Bos Feng sudah memberitahu alasannya kepada Anda. Ya, tapi Bos Feng tetap teman baik kami. Saya tidak akan bertele-tele lagi, pesanan seratus mobil ini. Saya serahkan kepada Bos GE. Terima kasih. Tapi, kami masih punya satu permintaan. Bos Su silakan sampaikan, yaitu segera mengirim mobil. Semakin cepat semakin baik, tidak masalah. Bulan depan mobil baru dari pabrik kami akan selesai, baik. Saat itu saya akan secara pribadi mengawal mobil dan mengirimkannya ke Shenzhen. Bagus sekali, mari kita minum untuk para bos. Silakan santai, kita habiskan, baik, ayo. Mari kita sukseskan kerjasama ini, terima kasih, kerjasama yang menyenangkan. Hari ini hanya sisa tubuh yang tersisa untuk menyambut masa-masa gemilang. Dalam hujan dan angin, berpegang erat pada kebebasan. Sepanjang hidup melalui pergumulan yang bimbang, percaya diri bisa mengubah masa depan. Tanya siapa yang bisa melakukannya. Mari kita sambut hangat kepala tim Ge, menang sejak awal, bagus. Saya menemukan kepala tim Ge kita. Itu seperti Xiao Zilong memimpin pasukan. Tidak pernah kalah dalam pertempuran. Kali ini mendapatkan pesanan besar. Semua rekan di tim 1. Sudah siap malam ini, makan di restoran, untuk merayakan kesuksesanmu. Anda minum teh. Kita terutama ingin merayakan kepala tim Ge resmi naik jabatan menjadi manajer Ge. Benar. Kita ini nantinya akan menjadi anggota pertama perusahaan penjualan, benar-benar manajer Ge makan daging. Kita minum kuah, apa yang kamu bicarakan? Jika saya bisa makan daging, pasti membuat semua saudara makan daging. Hiping, cepat pergi ke restoran Yinbin untuk memesan 1 meja. Malam ini saya yang traktir bake. Bagaimana bisa begitu? Saya sekarang pergi. Kemana, kepala akuntan yang tidak berjalan-jalan? Saya sudah mengisi, kembali. Mari saya tunjukkan sesuatu. Silakan lihat. Anda juga menerima pesanan. Paman. Mendapatkan pesanan besar. Kenapa masih cemberut? Teman lama, bagaimanapun kamu harus membantu kami memikirkan cara. Kamu kan yang utama. Tambahkan lagi 100 unit untuk kami. Baiklah. Bagaimana? Dia bilang, karena kapasitas produksi mereka terbatas.
Awalnya berjanji memberi kita 100 unit setiap bulan. Semuanya diambil dari pesanan orang lain. Sekarang ingin tambah 100 unit, bunuh dia pun tidak bisa. Dua anak muda kita, berjuang mati-matian. Mendapatkan dua pesanan ini, tidak bisa karena masalah mesin. Menunda pengiriman mobil. Manajer pabrik. Di kontrak saya ada klausul kompensasi keterlambatan. Apakah ada cara lain? Bagaimana kalau begini? Nanti saya akan carry Chang'an. Minta dia mengurangi 50 unit. Lalu biarkan Taiping 50 unit. Setidaknya biarkan mereka berdua membagi rata. Jangan biarkan Taiping menanggung tekanan sendirian. Wakil Direktur I. Kamu tidak bisa karena Chang'an adalah anakmu. Lalu kamu senaknya membuat keputusan untuknya. Lacipila. Di kontraknya ada klausul yang menyatakan harus membayar jika terlambat. Lalu apa yang akan dia lakukan? Apa yang kamu sarankan? Apakah kamu punya koneksi, atau aku yang punya? Kita harus mengikuti prosedur. Dua kontrak itu. Mana yang lebih dulu? Chang'an sehari lebih awal. GE Taiping. Sebagai ayah, aku ingin mengatakan padamu. Kamu sudah bekerja keras. Tapi sebagai direktur pabrik, aku tetap harus bertindak sesuai aturan. 100 unit mobil pertama ini harus dibayarkan kepada AI Chang'an. Kamu segera pergi ke Shenzhen. Berbicaralah baik-baik dengan pihak klien. Cobalah untuk menunda pengiriman mobil selama sebulan, oke? Jika pihak klien meminta kompensasi, kami juga bersedia menanggungnya. Tapi satu-satunya syarat yang diajukan klien padaku adalah mengambil mobil tepat waktu. Jika bulan depan mobil tidak bisa diambil, maka kontrak ini pasti tidak bisa dipertahankan. Inilah masalah yang harus kamu selesaikan. Bagaimanapun juga, kamu harus mempertahankan pesanan ini, tapi tanpa mobil. Bagaimana aku bisa mempertahankan pesanan ini? Sekarang carilah solusi. Bagaimana aku bisa mencari solusi? Bukankah kamu ingin menjadi manajer perusahaan penjualan? Masalah seperti ini saja kamu tidak bisa selesaikan. Bagaimana kamu bisa membuktikan pada pimpinan pabrik bahwa kamu punya kemampuan? Pergilah, pikirkan sendiri solusinya. Ayah. Kali ini, aku sudah memikirkan solusinya sendiri. Taiping ini sebenarnya merasa sangat tidak adil. Sudah berusaha keras untuk mendapatkan pesanan besar ini. Tapi kami tidak bisa mendapatkan mesinnya. Hanya bisa menatap tanpa bisa mengirim mobil. Anak ini sudah berusaha keras, kita tidak boleh menyakiti hatinya. Begini saja, Direktur Ga. Aku dan Taiping akan pergi ke Shenzhen. Lihat apakah dari sudut pandang pabrik, kita bisa berdiskusi dengan mereka. Minta pengertian mereka. Anak muda, berlatih sedikit tidak ada salahnya. Semua ini terjadi karena kita tidak punya mesin generasi kedua sendiri. Jika Huaki ingin berkembang, harus menyelesaikan masalah ini, ya. Tidak punya mesin sendiri. Dari kepala departemen produksi sampai wakil direktur produksi. Masalah yang selalu saya khawatirkan. Kali ini, benar-benar tercekik olehnya. Harus diselesaikan. Dan juga, di kontrak penjualanmu, saya lihat di halaman kelima. Saya sudah menandainya dengan pensil sebelumnya. Kamu nanti ubah ya. Chang'an. Baik, kita bicara nanti. Kamu juga sudah kembali. Saya dengar dari Hiting, kamu juga pergi ke Shenzhen. Ambil kursi sendiri ya. Kamu bilang saya sial tidak? Saya susah payah mendapatkan pesanan 100 mobil.
Tapi pabrik bilang, karena tidak bisa dapat mesin lebih banyak. Bulan depan kita hanya bisa produksi 100 mobil. Pesananmu ada di depan, 100 mobil itu. Semua untukmu. Hanya bisa produksi 100, bagaimana dengan pesanan kita berdua? Bagaimana ini? Ayah saya menyuruh saya segera ke Shenzhen. Meyakinkan mereka untuk menerima penundaan pengiriman. Mana mungkin? Satu-satunya permintaan klien ini adalah mobil harus siap tepat waktu. Jika bulan depan tidak bisa dapat mobil sesuai jadwal, pesanan besar ini pasti tidak bisa dipertahankan. Dulu saya pernah dengar dari kepala teknik Liao. Kapasitas produksi mesin Dongchai ini terbatas. Jadi stok mereka sangat langka, tidak disangka. Kali ini kita benar-benar tercekik. Dan ada satu hal krusial lagi. Katakan. Kita berdua sedang ikut kompetisi 3 bulan, kan? Yang performanya bagus, yang menang. Tapi jika bulan depan saya tidak bisa kirim mobil tepat waktu, pesanan saya tidak bisa selesai, performa saya nol. Saya kalah, tapi ini salah saya. Tidak bisa dapat mesin. Tidak bisa selesaikan tugas produksi, tapi yang tereliminasi saya. Kamu bilang saya tidak sial? Tentu sial, dan kita berdua bawa kembali. Jumlah pesanan yang sama, kita seri. Chang'an, kita berdua teman sejak kecil. Kamu jujur saja, waktu pemilihan manajer kemarin. Apakah suara saya yang terbanyak? Ya. Baik, sesuai prinsip pemilihan yang diumumkan. Saya seharusnya jadi manajer penjualan, kan? Benar. Chang'an, hebat. Memang sahabatku yang baik, bicara terus terang. Kalau begitu, aku juga akan bicara terus terang. Katakan. Kamu tahu, sejak kecil tulangku keras. Tidak pernah mengatakan kata-kata lemah pada orang lain. Tapi hari ini, aku harus meminta bantuanmu. Berikan 100 mobil itu padaku. Meskipun kamu tidak jadi manajer penjualan. Kamu masih punya perusahaan sampingan sebagai cadangan. Tapi aku? Jika aku kalah, kemana aku harus mundur? Chang'an, aku tahu kamu ikut pemilihan. Juga untuk membantu Huaqi memberikan kontribusi. Tapi aku, ke Taiping. Bukankah juga untuk Huaqi bisa bangkit kembali? Aku yakin. Apa yang bisa kamu lakukan, aku juga bisa, dan aku jamin. Aku akan berusaha keras untuk melakukannya lebih baik. Bagaimana, sahabat? Bisakah kamu setuju? Begini, Taiping, tenang dulu. Kita berdua cari solusi bersama, oke? Katakan, apa ide kamu? Baiklah, aku tunggu idemu. G.E. Taiping. Yang Weiwei. Aku sudah dengar ceritamu. Semua bisa mengerti kesulitan dan kekecewaanmu sekarang. TAPI. Kamu juga tidak seharusnya meminta Ai Chang'an untuk memberimu. Kamu dengar percakapan kita? Weiwei, kalau bicara soal memberi. Waktu pemilihan terakhir. Bukankah aku juga memberi Chang'an? Ini berbeda. Apa bedanya? Kamu mengacaukan fakta. Waktu itu kamu tidak ditunjuk sebagai manajer penjualan. Bukan karena kamu memberi Ai Chang'an. Membentuk 2 kelompok untuk bersaing selama 3 bulan, itu keputusan pimpinan pabrik. Untuk memilih kandidat manajer yang tepat. ITU itu senjata. Dan kali ini, baru kamu secara pribadi meminta Ai Chang'an untuk memberimu. Jangan bicara banyak, aku tanya kamu. Kali ini, bukankah aku dan Ai Chang'an mendapat jumlah pesanan yang sama? Jika karena pabrik tidak bisa mengirim mobil, dan aku tidak bersalah tapi kalah. Tidakkah kamu merasa ini sangat tidak adil? Tentu saja aku merasa ini tidak adil, tapi itu tidak berarti kamu bisa meminta Ai Chang'an untuk memberimu mobil. Jika Ai Chang'an setuju, apa itu juga tidak adil baginya? Kamu berani banget minta begitu? Bikin kamu kelihatan egois banget. Weiwei, jangan selalu lihat dari sisi Chang'an. Nilai aku dong, aku cari Ai Chang'an. Cuma berharap di saat penting, temanku. Teman baikku bisa bantu aku. Pyukin sudah pegang semangkuk daging. Malah mau rebut semangkuk daging lain dari teman. Mana mungkin Ai Chang'an orang begitu? Dia mau rebut semangkuk daging dari teman? Jangan lupa, dulu karena kesalahanmu. Dia kehilangan APA, jangan lupa juga. Biar kamu bisa mulai baru,
Dia tutupi apa buat kamu? Perlu aku ingatkan lagi? Jangan berbelit-belit, ada apa bilang aja. Aku sudah nggak mau ngomong lagi sama kamu. Dia bilang apa sih ke kamu? Bukan dia yang bilang, aku dengar sendiri. Yang Weiwei. Dulu aku. Sampai hilang akal. Kayak anjing kekeh ngikutin kamu. Carry car supaya kamu senang. Kamu? Abaikan. Ijek-ijek sinis. Hari ini, aku akhirnya tahu alasannya. Tenang aja. Mulai sekarang, aku Gu Taiping gak akan kayak dulu lagi. Selalu mikirin kamu mulu. Chengen. Kenapa kamu perlakuin aku kayak gini? Kamu janji mau jaga rahasia. Tapi kamu tetap bilang ke orang, dan orangnya. Ternyata Yang Weiwei. Wanita yang paling aku pedulin dulu. Kamu ngomong apa sih? Kamu kasih tahu soal surat laporannya. Yang Weiwei. Gu Taiping. Aku never kasih tahu siapa-siapa soal ini. Nggak ngaku ya? Bos senior ini bilang, manajer Dong Chaichon firm ke dia. Jangan biarin orang Huaki cari koneksi buat minta ampun. Terus bilang apa? Suntik di kulit sapi percuma. Manajer Ji. Ayah. Wakil Direktur AI juga ada. Kamu datang ke APA? Dua pimpinan, saya harus segera terbang ke Shenzhen. Sengaja datang untuk minta izin. Kenapa pergi lagi? Pabrik kita. Bulan depan cuma bisa merakit 100 mobil, semuanya diberikan ke saya. Taiping tidak dapat apa-apa. Ini sangat tidak adil baginya. Dan, kalau pengiriman mobil tertunda, kliennya pasti tidak mau mobil kita lagi. Kita Huaki sedang berusaha bangkit, bisa menjual satu mobil lebih banyak. Itu sudah bagus, apalagi pesanan besar 100 mobil ini. Jadi saya juga terbang ke Shenzhen. Lihat apakah bisa meyakinkan klien saya untuk mendapat 5 mobil sebulan. Seberapa besar kemungkinan berhasil? Sepertinya, saya juga tidak yakin. Tapi saya pasti akan berusaha berdiskusi dengan mereka. Kalau begitu, kamu pergi saja, semoga sukses. Tidak apa-apa, Wakil Direktur AI. Tolong sampaikan ke istrimu, anaknya akan pulang beberapa hari lagi. Ketua AI. Hati-hati di jalan ya. Tenang saja. Saya pergi dulu. Lehei di mana? Menghadapi masalah. Satu mengeluh, satu menghadapi dengan positif. Taiping kita ini masih perlu tumbuh. Lau Go, saya harus bilang sesuatu padamu. Kamu terlalu keras pada Taiping. Kita semua pernah muda. Pelan-pelan tumbuh. Tapping. Datang. Kamu mau kemana? Ikut saya.
Ngapain melotot? Duduk. Saya panggil kalian berdua. Saya cuma ingin tanya, sebenarnya apa yang terjadi? Udah gede, kok masih bisa bertengkar? Jadi bisu semua. Ayo, makan dulu. Masalah hari ini, memang sikap tim kita kurang baik. Saya mewakili mereka, minta maaf ke tim kalian. Tidak juga. Saya juga salah, tahu kamu cuma ingin melerai. Saya tidak tahu terima kasih, malah marahin kamu bersama mereka. Maaf ya. Nah, itu dia. Lihatlah, kita semua adalah saudara yang tumbuh bersama sejak kecil. Bertengkar atau bercanda. Tapi jangan pernah menyimpan dendam. Kita harus saling mengalah dalam segala hal. TAPI, Xiao Jun. Kami yang lain hanya mengeluh sedikit. Jangan terlalu dipikirkan, cobalah mengerti. Karena, bagaimanapun juga, mobil pertama di sini langsung diambil oleh kelompokmu. Sekarang, Taiping sudah pergi ke Shenzhen. Utamanya untuk meminta klien memperpanjang waktu pengiriman mobil. Saya benar-benar merasa Taiping tidak mudah. Ya. Taiping memang sulit. Tapi, apakah Chang'an lebih mudah? Dia juga buru-buru ke Shenzhen, hanya karena khawatir. Apakah bisa membantu Taiping menemukan solusi? Padahal dia bisa saja tidak peduli, karena seharusnya dia yang di depan. Mengambil mobil tepat waktu, bukankah itu seharusnya? Sudah. Apa yang kalian lakukan? Apakah kata-kata, saya. Kenapa kalian berdua mulai berdebat lagi? Dengarkan saya, kalian berdua minum lagi. Saya tahu. Hiping ingin Taiping menang. Xiao Jun ingin Chang'an menang. Itu tidak masalah. Mereka berdua punya kelebihan masing-masing. Siapapun yang menjadi manajer penjualan. Bukankah itu untuk kemajuan Huaki kita? Sudah 3 tahun. Pabrik kita terus merugi. Gaji semua orang juga hentikan. Tapi yang paling penting sekarang adalah transisi militer ke sipil ini harus sukses, bukan? Sudah 3 tahun. Saya dan King bahkan tidak berani punya anak. Taiping bilang kepada saya, begitu dia menjadi manajer penjualan, dia akan membantu pabrik menjual lebih banyak mobil dan menggaji semua orang. Dengan begitu, saya dan King bisa tenang, memikirkan generasi berikutnya. Tapi sejujurnya, saya sangat berharap bisa melihat Xiao Meng Hiping lebih cepat. Saya tidak hanya ingin Xiao Meng Hiping, saya juga ingin Xiao Liu King. TAPI. Sulit. Kapten Jia, bagaimana mungkin kami tidak menghargai? Klien seperti kalian. Jangan bilang itu aku, Ai Chang'an. Bahkan pabrik kami, Huaki, juga sangat menghargai dan sangat menghargai. Jadi aku segera datang dari pabrik. Kamu bicara dengan manis ya? Kami buru-buru berbisnis, menunggu mobil baru kamu, itu kata kamu. Bulan depan 100 mobil akan dikirim ke Shenzhen, kalau aku tidak percaya padamu. Aku akan membeli mobil Huaki, aku bilang ya. Kapten Jia kami, untuk membuat kami membeli mobil kalian. Dia sudah bersusah payah dan memberikan banyak pikiran. Kamu tahu tidak? Kapten Jia, jangan ragu lagi, belisanmu saja. Mereka sudah menawarkan 3 poin lagi. 3 poin itu tidak sedikit, ya. AI Chang'an, kamu seharusnya juga tahu. Ketika kami menandatangani kontrak dengan pelanggan, ada juga klausul denda keterlambatan, ya. Kami benar-benar tidak bisa menunda, Kapten Jia, para bos. Jangan buru-buru, dengarkan aku sampai selesai, ya. Di perjalanan ke sini, aku sudah memikirkan solusinya. Kalau begitu katakanlah, ya, kalian butuh mobil untuk mengangkut barang, kan? Mobil ini akan kami sediakan dari pabrik Huaki. Kami punya perusahaan sampingan di perusahaan ini. Semua adalah mobil 5 ton tua, aku sudah meminta izin dari pimpinan pabrik.
Kami akan mengirim 100 mobil dari perusahaan sampingan kami, termasuk supirnya. Gratis untuk kalian gunakan selama 1 bulan. Pasti tidak akan menghambat para bos untuk menghasilkan uang, bagaimana, kamu bilang. Supirnya juga gratis digunakan. Ya gratis, pimpinan pabrik kami setuju. Tapi untuk biaya bensin, dan makan serta tempat tinggal supir, harus kamu yang tanggung tentu saja. Bagaimana menurut kalian? Tapi, kalau kami menggunakan mobil 5 ton mereka, tapi nanti tidak suka dengan truk baru mereka, bagaimana ini? Ini masalah ya. Para bos, kalian bisa memikirkan ini. Membuktikan kalian adalah orang yang jujur, tidak mau mengambil keuntungan orang lain. Kalau benar begitu, mobil kami akan kami berikan gratis untuk kalian gunakan. Bagaimana, Kapten Jia? Surat perjanjian ini sudah aku siapkan. Tertulis hitam di atas putih, aku juga sudah menandatanganinya. Tapi aku, Ai Chang'an, percaya diri. Asal kamu mencoba mengendarai truk baru kami, pasti tidak akan kecewa. Kalau benar seperti yang dia katakan, kita bisa setuju. Sangat tulus ya. Bagus. Baiklah, Boss AI. Kami orang Chaos Han paling jujur. Asal Huaki bisa menepati janji, kita deal. Deal. Proyek di pusat operasi langsung Guangzhou tidak akan ditenderkan lagi. Desain kali ini menggunakan dinding kaca. Hanya ada 1 perusahaan di laporan ini. Memiliki hak agen untuk dinding kaca merek asing. Jelas hanya mereka yang bisa melakukannya, jadi tidak bisa tender terbuka. Ngomong-ngomong, boleh tanya? Bagaimana sebenarnya situasi kontraktor di pusat operasi langsung Shenzhen? Perusahaan pengawas mengatakan, kontraktor sudah beberapa kali mengganti bahan dengan yang lebih murah. Baja yang kirim untuk inspeksi kualitas, indikator utamanya tidak memenuhi standar. 2 proyek pusat operasi langsung ini, semuanya kamu yang bertanggung jawab. Bicaralah dengan mereka. Jika hal seperti ini terjadi lagi, kami akan mengambil tindakan. Shalon. Ada satu hal yang ingin kutanyakan juga. Sales menghubungi Kapten Jia dari tim mobil Chaoshan. Dia bilang sudah tidak mempertimbangkan Wei Man lagi, tapi mempertimbangkan Huachi. Apakah kamu tahu tentang ini? Bukan apa-apa, karena kamu orang Huachi. Lebih akrab dengan mereka. Kupikir kamu mungkin lebih tahu situasinya. Salun, aku duluan keluar ya. Kalau mau ke kantorku, sebaiknya telepon dulu. Aku cuma punya nomor Suci, tapi tidak ada yang mengangkat. Malam ini aku harus kembali ke Huachi. Jadi, terpaksa mengganggumu. Boleh aku masuk? Duduk di sofa itu, dan bicara sebentar denganmu? Sudah seharian di luar, bisa tolong ambilkan air? Terima kasih Xiao Xia. Hanya segelas air. Segelas air ini tidak hanya menghilangkan dahagaku, tapi juga dahaga Huachi. Aku tahu. Kamu yang memberikan kartu mati mobil Chaoshan ke Yang Weiwei. Dan kamu juga yang menemui bosku. Memberi saran untuk menjadi agen utama Huachi di Guangdong. Kamu menyelamatkan Huachi. Dan juga menyelamatkanku. Tim mobil Chaoshan tidak sabar menunggu mobil Weiman memilih Huachi. Itu pilihan mereka, tidak ada hubungannya denganku. Bos Wu mau menjadi agen utama Huachi di Guangdong.
karena dia bisa mendapatkan keuntungan. Dan juga membalas budi pribadimu, ini juga tidak ada hubungannya denganku. Aku tahu di hatimu selalu ada Huachi. Huachi adalah tempat kamu tumbuh besar. Rumahmu, dan juga akarmu. Mimpimu yang terbesar adalah seperti Paman Shen. Bertahan di pekerjaan yang saya cintai, teknologi truk. Seumur hidup bersinar untuk Huaki. Sebenarnya saya sudah kembali ke Huaki dengan pesanan yang sudah ditandatangani. Tapi saya buru-buru datang ke sini hari ini karena ada beberapa masalah di pabrik. Kami menandatangani 2 pesanan. Tapi karena Dongcai dalam waktu singkat, jumlah mesin yang disediakan terbatas. Jadi salah satu pesanan harus ditunda pengirimannya. Yang paling saya khawatirkan sekarang, begitu produksi truk Shinmin dimulai. Mesin akan menjadi hambatan terbesar dalam produksi. Pengembangan mesin generasi kedua berhasil. Adalah keinginan terakhir. Paman Shen. Xiao Xia. Ikutlah kembali ke Huaki, sehingga kamu bisa melanjutkan pekerjaan yang kamu cintai, dan bersama Insinyur Huaki mengembangkan mesin generasi kedua kami. Huaki membutuhkanmu, dan saya juga membutuhkanmu. Terima kasih atas undangannya. Bersama-sama, semuanya adalah perasaan. Ai Chang'an, setelah minum air ini, pergilah. Saya percaya. Gunung dan laut punya waktunya sendiri. Hujan dan angin akan bertemu lagi. Semua akan berakhir dengan baik. Xiao Xia. Ai Chang'an. Jaga dirimu.